Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenai produksi energi listrik. Nah, berbicara tentang biaya produksi dalam sistem pembangkitan energi listrik, untuk membangkitkan sejumlah energi listrik itu tidak sembarangan ya, karena energi ini membutuhkan biaya seperti untuk bahan bakar batu bara, minyak, oil dan lain sebagainya, yang mana generator itu nanti dibangkitkan melalui konversi energi si pembangkit listrik itu sendiri gitu. Kalau misalkan pembangkit tenaga uap, otomatis harus menggunakan oil ataupun batu bara dan lain sebagainya ya. Nah, pembangkitan energi listrik ini juga mengacu pada beban yang dibutuhkan oleh konsumen, tentunya masyarakat ya. Karena ketika beban yang dibutuhkan oleh masyarakat itu tinggi, otomatis pembangkitan energi listrik juga harus disesuaikan dengan pembebanan tersebut. Jika pembangkitan energi listrik ini kurang dari beban yang dibutuhkan masyarakat, maka sudah jelas ya, nanti ada beberapa wilayah yang biasanya dipadamkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan beban tersebut gitu. Dan apabila lebih energinya banyak namun kebutuhan dari masyarakatnya sedikit kurang misalnya, nah nanti akan timbul kerugian tuh. Skema atau konfigurasi pembangkitan ini bisa diperhatikan pada gambar berikut ya, dimana di sini adalah ada F1, F2, Fn. F1 itu menunjukkan bahwa itu merupakan biaya dari unit 1 ketika membangkitkan satu energi. Sekian watt energi dibangkitkan dan harganya sekian. Kemudian ada P1, itu melambangkan energi output dari sistem pembangkitan tadi. Kemudian ada load atau beban, itu merupakan satu daya yang dibutuhkan oleh masyarakat nantinya. Adapun biaya total itu dikalkulasikan saja dari unit 1, unit 2, unit 3 dan unit selanjutnya, maka kita bisa memperoleh biaya total dari pembangkitan itu sendiri gitu ya. Nah, lambda ini merupakan satu cara di mana ketika kita menemukan satu persamaan yang tidak bisa dioperasikan selanjutnya, maka salah satu caranya adalah mendiferensialkan fungsi dari harga per masing-masing unit itu. Sehingga di sini bisa kita lihat ya, jadi diferensiasi dari F1 atau unit 1 terhadap P1 itu sama dengan lambda gitu ya. Nah, misalnya gini, misal kita memiliki 3 buah generator nih yang dibangkitkan dengan 2 macam bahan bakar, yaitu batu bara dan minyak misalnya. Kemudian masing-masing dari output generator tersebut tuh memiliki kapasitas yang berbeda nih tiap unitnya. Misalkan unit 1 itu dia dengan bahan bakar batu bara, maksimal outputnya itu 600 MW, kemudian minimalnya itu 150 MW. Misal kita tahu bahwa fungsi dari unit 1 tersebut adalah ini, 510 tambah 7,2 P1 ditambah 0,00142 P1 kuadrat. Begitupun dengan unit 2, unit 3. Yang berbeda di sini adalah bahan bakar yang digunakan dan juga kapasitas generator yang bisa digunakan atau output dari generator itu sendiri. Untuk unit 2 kan paling maksimal tuh 400 ya. Lalu kemudian unit 1 itu biayanya $1,1 per MBTU, unit 2, unit 3 nya 1,0 atau $1 per MBTU. Maka langkah pertama yang kita bisa operasikan adalah kalikan dulu full cost-nya itu dengan persamaan atau fungsi
yang masing-masing unit tadi. Seperti di sini ada 1,1, 10. Nah, dikali nih. Jadi hasilnya di samping kanan ini di 561 gitu ya. Dari persamaan ketiga unit ini kita tidak mendapatkan nilai nominal nih. Jadi agak bingung kalaupun misal kita jumlahkan, ini masih ada variabel yang tidak kita ketahui, di mana variabel tersebut adalah P1, P2 dan P3. Nah, untuk mencari nilai P1, P2, P3 tersebut, maka kita diferensialkan masing-masing unit tadi. Pertama, misalkan ini ada unit 1 nih, kita diferensialkan menjadi diferensial dari F1 terhadap P1 itu berarti kan ini nggak ada variabelnya ya. Sedangkan ini ada nih, 7,92 P1 diturunkan menjadi 7,92. Sedangkan ini 0,001562 P1 kuadrat didiferensialkan menjadi 0,003124. Seperti rumus sebelumnya, maka ini equal atau sama dengan lambda. Kemudian untuk unit 2 juga caranya sama dan equalnya dengan lambda. Kemudian unit 3 equalnya juga dengan lambda. Kita tahu bahwa ketiga unit tadi harus menghasilkan daya atau output sebesar 850 MW, sehingga kita jumlahkan P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan 850 MW. Nah, kalau misalkan saudara ingin mencari lambdanya itu dimasukkan nih. Misalkan ini kita rubah menjadi P1. P1 berarti nanti hasilnya P1 sama dengan lambda dikurang 7,92 dibagi dengan 0,003124. Begitu seterusnya, unit 2, unit 3 juga dirubah ke persamaan P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan itu ya. Nah, nanti nilai-nilai P1 tadi disubstitusikan ke nilai-nilai yang ada di sini. P1 berapa tadi, P2 berapa, P3. Nanti saudara bisa menemukan nilai lambdanya gitu ya. Nah, dengan nilai lambda tersebut, maka kita bisa memasukkan atau menginput nilai lambda tersebut ke dalam persamaan yang ini. Nah, ini misal ya, ini ada unit 1 nih, unit 1 7,92 tambah 0,003124 P1 dengan 5,148 kan ya. Maka bisa kita dapatkan P1 adalah 397,1 MW. Begitupun dengan unit 2, unit 3. Jadi bisa kita dapatkan P1 itu 393,1, P2 334,5 dan P3 itu 122,2 gitu. Nah, kalau misalkan saudara ingin jumlahkan, ini akan mendekati nilai 850 MW gitu. Gampang ya.